Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Short Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu-minggu ini Bapak Gembala sedang berbicara tentang kematian rohani. Dan beberapa waktu yang lalu Saudari Sheila juga membawakan renungan tentang zombie, yaitu orang-orang yang masih bisa bergerak tapi mereka tidak sadar kalau mereka sudah mati. Mereka memang masih bisa bergerak, tapi karena otak mereka yang mengendalikan seluruh gerakan tubuh bahkan kedipan mata sekalipun, maka tentu saja kalau kita melihat di film-film tentang zombie, gerakan dan tingkah laku mereka tidak sama dengan orang-orang yang masih hidup. Hal ini mengingatkan saya dengan sebuah film zombie yang cukup terkenal asal Korea Selatan, yaitu Train to Busan. Apakah saudara pernah menonton film ini? Diceritakan tentang seseorang yang tidak sengaja terinfeksi virus yang membuat seseorang menjadi zombie. Menulari orang lain sehingga banyak orang dalam satu kereta menjadi zombie. Keseruan dari film ini adalah ketika orang-orang yang belum terinfeksi berusaha melarikan diri, menyelamatkan nyawa mereka agar jangan mereka mati dan menjadi zombie. Lalu apa hubungan tentang zombie ini dengan kehidupan kita? Hal ini mengingatkan saya dalam ayat di Yudas 1 ayat 18 sampai 19, dan karena itu judul renungan hari ini adalah Train to Heaven, yaitu kereta ke surga. Yudas 1 ayat 18 sampai 19, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang mengira bahwa orang-orang yang disebut pengejek-pengejek itu adalah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Hal ini memang tidak salah, tapi apakah hanya orang-orang di luar sana saja yang tidak mengenal Tuhan yang bisa disebut pengejek? Jangan salah, bisa jadi kita juga termasuk pengejek-pengejek itu tanpa kita sadari. Karena bukankah zombie itu orang-orang yang tidak sadar kalau mereka sudah mati? Lalu bagaimana kita bisa disebut pengejek? Yaitu apabila apa yang sudah diajarkan atau ditentukan oleh Bapak Gembala maupun Kadep, Ketua Komisi dan Gembala-Gembala Ibadah kita langgar. Tidak kita ikuti atau kita bersungut-sungut saat kita melakukannya. Bagi kita para pengerja, kita sudah tahu dengan peraturan-peraturan atau apapun juga yang sudah ditetapkan baik oleh Bapak Gembala sebagai pemimpin tertinggi organisasi kita maupun para Kadep. Adalah tugas dan kewajiban kita untuk mematuhi setiap peraturan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan tidak bersungut-sungut, tidak ngomel atau ngedumel di belakang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka mengeluh, suka bersungut-sungut karena kita akan bisa menjadi termasuk dalam golongan pengejek-pengejek ini tanpa kita sadari. Orang-orang yang tidak taat dan patuh lama-kelamaan akan menjadi orang-orang yang selalu tidak pernah merasa puas. Orang-orang yang meremehkan apapun juga. Ada saja yang mereka keluhkan, yang mereka gosipkan. Karena mereka selalu merasa tidak puas. Dan lama-lama orang ini akan menjadi seperti yang dikatakan dalam Yudas 1 ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan agar jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Secara fisik kita hidup, tapi secara rohani kita mati. Dan jika kita sudah mati rohani, maka kita sama seperti zombie. Balik lagi ke cerita Train to Busan, di mana orang-orang itu sudah menjadi zombie itu mengejar orang-orang yang masih sehat dan yang masih hidup. Maka sama dengan kehidupan rohani. Kalau orang-orang yang sudah menjadi zombie ini dibiarkan terus dan bertambah banyak, maka mereka akan memberikan pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan bergereja. Setiap proyek-proyek yang akan dilakukan gereja tidak akan berjalan lancar karena ada zombie-zombie rohani yang selalu komplain, tidak taat, tidak tunduk, suka menggerutu, bahkan menjadi provokator. Zombie-zombie rohani akan mengganggu kelancaran pekerjaan Tuhan dan juga dalam pelayanan dan dalam kehidupan bergereja. Karena itu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi zombie-zombie ini? Yudas 1 ayat 20 sampai 23. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dengan api,
tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi yang harus kita lakukan agar kita tidak mati rohani atau menjadi zombie rohani adalah, pertama, kita harus terus-menerus introspeksi diri kita, tanya pada Tuhan, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Kadang kita merasa kita sudah suci, sudah benar, lebih pintar dari orang lain. Jangan salah saudara, Matius 7 ayat 22 mengatakan bahwa orang yang bernubuat sekalipun, yang bisa mengusir setan sekalipun, dan bahkan mengadakan mujizat sekalipun, mereka tetap ditolak Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sadar kalau mereka sudah mati rohani. Mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka bangga karena mereka bisa bernubuat, melakukan mujizat, dan mengusir setan. Tetapi semua itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kedua, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita dan kita dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anaknya yang sebenarnya. Ketiga, kita harus menjaga hidup kita dengan hidup kudus karena Tuhan kita kudus. Jika kita mengetahui ada orang yang mulai menjadi zombie, kita doakan mereka. Dan bila Roh Kudus mendorong kita untuk mengingatkan orang tersebut, hendaknya kita patuh. Kita tidak perlu pusing kalau orang itu tidak mau menerima nasihat kita. Yang penting kita sudah sampaikan. Dengan demikian kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang ini kita hidup dalam zaman akhir. Karena itu kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita sedemikian rupa agar kita jangan sampai ditolak Tuhan. Bapak Gembala sudah mengingatkan berkali-kali bahwa saat ini sudah ada pemisahan antara domba dan kambing. Dan itu dimulai dari rumah Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 19, supaya nyata nanti siapa yang tahan uji. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh hidup satu hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami tidak mau mati secara rohani, tapi kami menjadi orang-orang yang hidup secara rohani. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang sebenarnya. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami boleh menyaksikan Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, selidiki hidup kami, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami mulai tawar hati, apakah kami mulai menjadi sombong, apakah kami mulai menjadi jauh daripadamu. Engkau yang maha tahu. Bila itu terjadi, biar kiranya Tuhan, Engkau sentuh hati kami agar kami boleh berbalik dan kembali kepadamu. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.